Sudah bergabung Mbak DT Ailah selaku Direktur Serve Indonesia. Teman-teman semuanya kurang lebih 40 menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mbak DT menyoal meliterasi masyarakat atas bahaya radikalisme. Dan Mbak DT ini selaku Direktur Serve Indonesia, mungkin yang saat ini concern juga berkaitan dengan isu-isu radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Kita akan perkenalan dulu dong dengan Mbak DT. Mbak DT boleh dong say hi ke teman-teman dan mungkin bisa mengenalkan secara singkat Serve Indonesia dan juga mungkin hari ini apa yang tengah dilakukan oleh Serve Indonesia. Oke, terima kasih Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat ya dan tidak ada menjelang menunggu buka puasa. Tapi kita ngabuburit ini ya. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Detalia. Saya salah satu pendiri Serve Indonesia dan dipercayakan untuk menjadi direkturnya ya. Jadi Serve itu adalah ya semacam NGO ya, kalau dalam bentuk badan hukum yayasan. Yayasan yang bergerak di isu pencegahan radikalisme dan terorisme gitu loh. Kenapa kita kemudian menginisiasi lahirnya Serve? Karena kita tahu ya sekarang perempuan ini, jadi pelaku kekerasan ekstrim itu atau kita di Indonesia kita biasanya kenalnya teroris ya, bukan violence extremism atau kekerasan ekstrim karena bahasa kalimat kata violence extremism itu nggak terlalu umum di Indonesia. Kita lebih teroris gitu ya. Radikalisme, terorisme itu bahasa yang familiar. Jadi kita pakai bahasa yang kita kenal aja lah, yang familiar aja di kita. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini banyak kan pelakunya juga perempuan ya. Jadi bukan hanya laki-laki. Bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan, dan bukan hanya laki dewasa tetapi juga sekarang anak-anak, anak-anak juga menjadi salah satu pelaku, betul. Dan remaja itu juga menjadi target perekrutan ya, dan juga mereka menjadi pelaku ya. Dan dulu cuma laki-laki nih, anak remajanya laki-laki, tapi sekarang juga kan dengan kasus ada Zaki yang ini yang penembakan di Mabes Polri menunjukkan bahwa anak remaja perempuan gitu kan menjadi target juga bagi perekrutan kelompok ini. Yang kemudian lahir Serve kemudian lahir untuk mencoba sebisa mungkin supaya tidak banyak mereka terpapar oleh paham radikal atau disebut oleh kelompok-kelompok. Jadi kita menggunakan berbagai pendekatan aktivitas lah ya, misalnya kayak acara begini ini juga bagian dari edukasi masyarakat kan, ini meliterasi publik gitu, kan. Terus juga misalnya kita ke kampus-kampus, kita ke kelompok ibu-ibu perempuan, nah kita juga mendampingi langsung para pelaku-pelakunya gitu loh, supaya mereka kembali lagi ke kelompok itu, karena kalau mereka kembali lagi artinya kan cycle ini lingkaran ini nggak berhenti gitu loh. Kalau dia tetap balik ke sana, ditambah lagi dengan orang-orang yang baru, atau kekerasan ini masih terus ada gitu. Dan itu yang kita tidak pengen gitu ya. Kita pengen Indonesia damai-damai gitu kan. Oke. Damai tentram. Oke. Mbak DT, kalau misalkan kita berbicara mengenai radikalisme lah ya, dalam kenyataan kehidupan keagamaan bernegara hari ini, mungkin sehari-hari radikalisme mungkin diperlihatkan sebagai satu gerakan yang kemudian berusaha untuk merombak secara total tatanan sosial, politik, yang mungkin menggunakan caranya menggunakan kekerasan yang kemudian mungkin itu didasarkan pada satu alasan ataupun pada satu jargon-jargon yang mungkin hari ini kita melihat lebih banyak jargon-jargon yang digunakan adalah jargon-jargon keagamaan ya kan, jargon-jargon keagamaan. Dan memang kalau kita melihat gerakan radikalisme dan juga terorisme hingga hari ini masih menjadi atau masih menuai polemik di masyarakat terkait, apalagi kalau kita berbicara mengenai paham radikal dan juga terorisme yang mungkin penyalurannya bisa melalui berbagai lini gitu kan, melalui berbagai lini apalagi ketika kita berbicara di alam demokrasi seperti Indonesia hari ini. Nah, bersama Mbak DT kali ini mungkin bagaimana sih Serve melihat
apa ya, gerakan penyebaran radikalisme ini dan juga terorisme ini di negara demokrasi seperti di Indonesia yang mungkin dianggap sebagai satu gerakan yang mengganggu stabilitas keamanan dan juga berpotensi mengancam keutuhan negara, mengancam keutuhan bangsa, Mbak Dete. Ya, itu yang menjadi keprihatinan kita semua ya, bukan cuma SERF ya. Kita melihat jadi ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin merubah sistem negara kita. Mereka ingin merubah demokrasi. Kita ini mungkin memakai demokrasi, tapi saya rasa kita demokrasinya nggak full seperti pure gitu loh. Kita nggak pure barat banget gitu kan. Kita juga kaitan dengan nilai-nilai dan nilai-nilai yang kita anut gitu loh ya, nggak semuanya full banget gitu loh. Nah, tapi mereka menganggap bahwa ada kelompok yang berbeda ya. Saya melihat ada kelompok yang berbeda, ada kelompok DITII yang bertransformasi dari DITII menjadi NI, dari NII, dari NII merubah menjadi JI. Nah, sekarang ini sudah hidup lagi gitu kan. Jadi JI ada. Nah, tujuan utama mereka dari dulu sampai sekarang itu ingin menjadikan Indonesia itu negara Islam. Yang menerapkan syariah Islam sebagai konstitusinya. Jadi kita tidak pakai konstitusi Barat. Kita kan masih mengadopsi konstitusinya KUHP, itu kan sebenarnya masih produk Belanda ya. Produk Belanda. Jadi dia pengen kita itu menggunakan syariah Islam. Jadi misalnya hukum-hukum Islam yang diterapkan dalam undang-undang kita ini. Karena mereka yakin bahwa hukum Islam itu menjawab segalanya, gitu kan. Nah, itu ada satu kelompok ini. Tapi ada kelompok lain yang jualannya beda. Ya. Jualannya beda. Tapi tujuannya sebenarnya sama, Mbak Dete? Tujuannya sama. Tujuannya sama. Sistem kita. Tapi yang satu jualannya syariah Islam, nih DITI dan DITI, JI, NI ini jualannya syariah Islam, maksudnya yang diusungnya ini syariah Islam. Sementara ISIS dan kelompoknya ini ya, ISIS, HTI, PKS ini dia mengusung khilafah. Jadi ini sistem yang berbeda ya. Yang satu menggunakan syariat Islam hanya hukumnya. Hukum aja yang berdasarkan syariat Islam. Tapi kalau yang ini sistemnya khilafah, hukumnya sudah pasti syariah Islam gitu kan. Jadi semua lah ya. Nah, ini jadi kita dihadapkan pada dua kelompok ini nih yang mencoba merubah sistem kenegaraan kita. Nah, untuk bisa merubah, mereka pasti perlu dukungan dong, ya kan? Mereka pasti perlu dukungan, karena kalau mereka doang yang bermain kan nggak cukup nih. Jadi mereka mencoba memperbanyak personil-personilnya, dan kemudian mereka coba merekrut orang-orang baru dengan pemahaman-pemahaman yang sangat ekstrim ya. Jadi misalnya mereka menganut, kalau JI dan kelompoknya ini saya rasa dia nggak menganut paham Wahhabisme gitu ya, karena dia tidak mengkafirkan orang. Jadi orang JI dan NII dan JI itu dia tidak pernah menganut. Memang dia ekstrim tapi tidak mengkafirkan, yes. Dia ekstrim tapi dia tidak mengkafirkan. Jadi kalau orang beda ideologi dia masih terima gitu loh. Kita beda ideologi dia masih terima. Yang dia mau cuma Islam Indonesia berdasarkan syariah Islam itu toh gitu. Nah, tapi kalau yang ISIS dan kelompoknya ini yang bukan Islam, yang bukan ideologi mereka adalah kafir, dan itu darahnya halal. Kalau mereka bilang kafir darahnya halal, nah untuk dibunuh. Ini yang meresahkan, dan yang meresahkannya bukan cuma kita yang resah gitu ya, tapi kelompok JI pun itu tidak sepaham dengan kelompok ini. Jadi kedua orang ini nih walaupun sama-sama organisasi so-called radikal atau mereka ini berdua sering berantem gitu loh. Mereka berdua sering berantem karena mereka bilang itu nggak benar, nggak bisa kamu ngafir-ngafirin orang gitu kan. Karena ISIS sendiri mengkafirkan kelompok JI ini gitu. Jadi dia mengkafirkan si kelompok JI. Jadi orang JI-nya dikafirin, orang JI-nya pada shock ya, dikafir-kafirin sama mereka gitu. Padahal merasa diri bahwa itu sama. Padahal mereka kan menganggap dirinya sama-sama Islam yang gimana gitu ya. Nah itu dia, jadi paham radikalisme itu kemudian dia sebar, kemudian dia coba merekrut dengan menggunakan semua narasi yang mungkin bisa dia pakai. Contohnya bisa adalah, digunakan yang tidak harus yang tidak harus berhubungan dengan ideologi, tidak selalu bernuansa, tidak selalu bernarasi Islam gitu loh. Jadi dia bisa misalnya itu sekarang yang lagi rame apa? Misalnya sekarang yang lagi kemarin presiden 3 periode kan, yang sampai rame ini kan di
Dan penyerangan itu masuk dalam wacana itu kemudian mengganggu stabilitas dengan gerakan-gerakan itu, Mbak Dete. Jadi gini, dia akan menggunakan isu itu untuk dijadikan trigger gitu loh. Oh betul, I see. Membangkitkan giroh orang untuk kemudian bersimpati pada dia, gitu kan? Jadi bersimpati pada dia dan kemudian mengikuti kelompok itu. Jadi isu ini nih akan dikemas di digoreng sedemikian rupa ya, akan digoreng sedemikian rupa sehingga orang tertarik dan kemudian girohnya muncul dan kemudian ikut dalam gerakan itu dan bukan cuma sekedar bersimpati tapi juga mau melakukan aksi kekerasan. Mau melakukan yang sama. Jadi dia tuh paling ekstrim itu kan sampai aksi kekerasannya ya. Nah itu yang kemudian disebar banyak lah ya. Misalnya dia menggunakan dalil-dalil Islam. Nah dia menggunakan Islam karena hanya Islam yang kemudian memberikan janji surga kan. Agama lain nggak ada itu yang ngasih surga, ya kan? Jadi kalau kamu melakukan jihad kamu langsung masuk surga. Masuk surga itu auto. Auto masuk surga padahal dia nggak tahu bahwa setelah orang mati ada alam barzah kan, nggak langsung masuk surga. Tunggu dulu di alam barzah, ya kan? Para nabi aja nunggu dulu, antri dulu di alam barzah gitu, ya kan? Nah ini yang masyarakat mungkin nggak paham bahwa ada alam lain setelah alam kehidupan yaitu alam barzah. Jadi orang nggak akan langsung masuk surga segera gitu loh. Nah, tapi orang ini kan jualannya pakai surga. Mau JI, mau Express, dua-duanya jualannya surga ini, gitu loh. Barang dagangan yang dijual beda, tapi rewardnya itu sama, surga. Ya, rewardnya tuh surga, gitu loh. Nah, itu yang kemudian banyak kita direkrutlah orang-orang kita yang paham agamanya. Kalau saya perhatikan gini, tidak semuanya orang yang masuk ke dalam kelompok ini pemahaman agamanya kurang, nggak semua. Baik, Karena ada juga yang agamanya itu baik, kategorinya masih baik. Yang bacaan bukunya Arab semua, gitu ya, bukan kita bahasa Indonesia, dia baca buku Arab, tapi dia kena juga, gitu loh. Karena ada sentimen lain. Tersesat dalam ilmu atau pemikirannya mungkin ya, Mbak Dete ya. Ya, karena ada emosi lain yang dibangun. Jadi kalau yang satu mungkin yang tidak paham agamanya, emosi keagamaannya yang hit, yang ditembak gitu sehingga dia kemudian muncul ke agamanya. Tapi kalau orang udah yang beragama itu strateginya beda lagi. Orang yang kalau sudah paham agama, strateginya yang dibangun misalnya gini, ini orang Palestina atau misalnya ini di Ambon atau di Poso, ini muslim kita ditindas gitu kan. Kalian lihat nggak muslim kita ditindas gitu. Di Indonesia ulama dizalimi bla bla bla. Nah, itu yang dia pakai. Jadi bukan lagi narasi-narasi itu yang kemudian digunakan untuk menarik simpatisan yang akan kemudian mau mengikuti gerakan-gerakan yang mereka lakukan ya, Mbak Dete ya. Ya. Oke. Saya gini, polisi nih yang kena kasus gini. Saya tanya, "Bang, abang ini kan ketika sebelum jadi polisi dia kena ya kasus itu ya. Terus sebelum jadi polisi kan ditatar P4, pernah ikut wawasan kebangsaan lah macam-macam. Kenapa masih kena gitu loh? Kenapa masih bisa kena gitu kan? Apa yang membuat abang bisa jadi tertarik pada kelompok ini? Yaitu karena misalnya itu umat Islam di Palestina misalnya, umat Islam di Syria, umat Islam ditindas misalnya di negara yang Afghanistan. Nah itu jadi dibangun sentimen-sentimen itu dulu. Nah akhirnya kemudian mereka masuk ke kelompok ini karena menganggap kelompok ini adalah kelompok yang peduli gitu loh. Tapi terus kemudian kalau ke sana jauh, di sini aja dulu mainnya. Oke. Artinya itu membangun solidarity ya Mbak Dete ya. Membangun solidarity yang mereka anggap sebagai satu bentuk gerakan bersama ya dengan bahasa jihad tadi yang mungkin itu menjadi satu kata yang mampu merangkul semua kelompok di antara mereka. Oke, Mbak Dete, mungkin kita menarik ketika berbicara atau mengulas mengenai bagaimana gerakan itu tumbuh subur dalam alam demokrasi di Indonesia. Tapi Mbak Dete melihat ada satu gerakan yang berbeda nggak sih Mbak dari dulu hingga hari ini mungkin ya? Kita tahu bahwa
gerakan radikalisme is exist dan itu ada di Indonesia. Tapi yang tentu dia punya wajah yang berbeda-beda dan mungkin cara yang berbeda-beda. Kalau tadi Mbak Dete sampaikan terkadang yang mereka lakukan adalah dengan isu-isu yang apa nih yang lagi happening. Nah mungkin tadi yang Mbak Dete sampaikan di awal bahwa hari ini gerakan radikalisme itu sudah menggunakan apa ya, tidak hanya laki-laki dewasa misalkan, sudah menggunakan perempuan, sudah menggunakan anak-anak, anak perempuan pun itu juga digunakan sebagai satu alat untuk kemudian mereka memperluas jangkauan dan lain sebagainya. Apakah itu juga menjadi satu gerakan yang memang apa ya, model gerakan yang berbeda kalau Mbak Dete lihat dari merebaknya radikalisme di Indonesia, Mbak Dete? Kelompok ini ya, gerakannya jadi kalau saya lihat gini, mereka ini sebenarnya ya, kalau JI kita membedakan karena ini ada dua, satu produk lokal, JI ini kan produk lokal nih, ya kan, yang tumbuhnya di Indonesia sendiri gitu ya. Di Indonesia. Pasca 1949 lah ini JI ini kan. Mulainya dari DITI terus kemudian bertransformasi jadi JI, NPI, kemudian JI, sekarang JAT macam-macam. Tapi ini produk dalam negeri lah istilahnya, ya produk lokal. Nah, ini tapi ada juga yang import ini kan si ISIS ini kan produk import nih, yang teriak dari luar kemudian disambut dengan begitu gegap gempita di sini. Disambut dengan pendukungnya yang merasa tidak puas dengan kelompok ini. Karena dianggap, kamu nyalinya payah, ini aja deh yang berani gitu kan. Nah ini dia kalau saya lihat gini, JI itu termasuk organisasi yang sangat profesional. Dia sudah punya platform, sudah punya semacam blueprint, ya. Dia sudah punya semacam blueprint dan mereka sangat hati-hati. Jadi justru JI ini menurut kacamata saya dia lebih berat, menghadapi JI itu lebih berat daripada menghadapi ISIS. Jadi JI itu lebih mungkin karena lebih terstruktur ya, profesional, betul, lebih profesional. Terstruktur dan profesional, mereka punya panduan, mereka punya undang-undangnya lah. Pakem ya Mbak Dete ya. Dan itu harus dipatuhi oleh semua anggota, ya kan? Nah, dia bergeraknya juga kalem gitu loh. Bergeraknya nggak kayak ISIS ya, bergeraknya mereka kalem. Kalem tapi dahsyat gitu loh. Nah, kalau si ISIS ini saya melihat mereka sudah punya blueprint juga. Blueprint dalam rangka gerakannya. Gerakannya itu sudah ada blueprintnya, termasuk perekrutan. Perekrutannya pun dia juga kayaknya punya blueprintnya. Jadi misalnya gini, siapa yang harus direkrut? Itu dia udah tahu. Misalnya kalau di Indonesia, kalau JI, dia pantangan merekrut perempuan dan anak. Itu udah filosofi dasar mereka. Perempuan dan anak no way, ya. Tidak boleh dilibatkan dalam aksi kekerasan. Udahlah, perempuan tuh ibaratnya kasur, sumur, dapur, itu urusan kamu. Urusan laki-laki. Tapi itu berbeda dengan ISIS ya Mbak Dete ya? Berbeda banget dengan ISIS. Kalau ISIS itu semuanya dia pakai. Jadi landscape terorisme di Indonesia itu berubah gara-gara ISIS gitu kan. Karena ISIS itu memberi ruang kepada siapapun yang mau anak-anak, mau perempuan itu tidak menjadi persoalan. Mau emak-emak kayak gitu ya, emak-emak yang udah tua sekalipun, bini-bini maksud ibu-ibu gitu ya. Pintu dibuka seluas-luasnya oleh mereka. Siapapun bisa ikut gitu. Dan mereka kayak punya blueprintnya gini, yang saya maksud dengan blueprint. Kalau dia merekrut di daerah kantong kemiskinan, itu isu apa yang harus dimainkan? Kalau dia masuk ke kelompok elit menengah ke atas misalkan, elit menengah ke atas, itu apa yang harus dimainkan? Ke militer itu apa yang harus dimainkan? Ke polisi itu. Jadi dia punya isu sendiri-sendiri kayaknya, dan strateginya beda-beda. Jadi misalnya kayak gini, contohnya dia masuk ke kelompok orang-orang yang pemakai narkoba atau pengedar narkoba, baik yang di luar lapas maupun di dalam lapas, karena mereka juga ngerekrut di dalam lapas. Di dalam lapas, betul. Di dalam lapas itu target empuk mereka adalah tahanan narkoba. Gitu. Karena apa? Karena orang narkoba ini dianggap melakukan dosa, ya kan? Dosa. Gitu. Nah, jadi di pencucian dosa. Jadi pintu masuknya pencucian dosa. Kamu kan dulu bertobat, melakukan dosa, maka kamu harus bertobat.
Oke. Nah itu mereka kayak gitu. Nah tapi kalau orang miskin, misalnya orang miskin yang direkrut, itu masuknya dikasih pinjaman, dibeli barang, itu macam-macam. Jadi mereka punya cara yang berbeda-beda. Terus perempuan Dalam melakukan misalnya ibu pendekatan dan juga merekrut. melakukan pendekatan dan perekrutan. Jadi mereka dua-duanya punya blueprint lah ya. Dua-duanya Yes. punya Oke. blueprint, tapi mereka punya pakem sendiri-sendiri. Kalau JI anti itu perempuan dan anak dilibatkan. Nah kalau ISIS itu semua pintu dia buka. Karena apa? Karena ISIS ini kekurangan personel ya sebenarnya ya. Jadi mereka merekrut perempuan dan anak-anak itu untuk mempermalukan laki-laki gitu loh. Tujuannya untuk mempermalukan laki-laki karena perempuan aja bisa, masa Perempuan kalian aja nggak? mampu, kenapa tidak? Iya, betul. Kenapa kalian Oke. tidak? Nah itu bukan cuma sekarang, bukan cuma laki, perempuan sekeluarga ya. Keluarga pun jadi target. Karena kenapa Kasus keluarga mungkin itu yang kemarin kita lihat juga satu keluarga menjadi kelompok yang target gerakan itu sendiri. ya. Nah karena kalau keluarga kan dia bisa ngerekrut semua tuh. Jadi dia nggak perlu ngerekrut kerja keras merekrut yang banyak orang lain gitu ya. Karena ketika satu keluarga direkrut itu kan anak, bapak, ibu, anaknya ada berapa, tante, itu bisa kena semua. Jadi ini MLM lah ya, mereka itu kayak punya MLM saya lihat. Itu pola mereka. Nah ini yang saya pikir berbahaya ya, karena kita nih yang waras-waras lah kita bilang ya, yang masih waras ini saya rasa kita nggak boleh diam, karena kalau kita bisa jadi Syria. Oke. Kalau diam kita jadi Syria. Oke, Mbak Dete, mungkin menarik ketika kita berbicara memang perkembangan gerakan radikalisme, terorisme itu kebanyakan berdasarkan pada nilai-nilai spiritual, keagamaan dan lain sebagainya. Mungkin kita menarik ketika melihat satu case bahwa bagaimana sih kemudian penceramah keagamaan tentu dia punya implikasi dan juga berpotensi dalam melakukan doktrinisasi melakukan doktrinasi. Nah kira-kira bagaimana sih Mbak Dete melihat implikasi dari penceramah yang kemudian dia tentu juga berpotensi. Tadi saya melihat ada satu pertanyaan yang sebenarnya mirip dari wacana tersebut. Apakah pandangan Mbak Dete soal penerbitan penertiban penceramah radikal? Ya mungkin ini karena kita punya satu case yang sama ya Mbak Dete ya dalam melihat ini, bahwa memang ketika isu atau berkembang biaknya gerakan radikalisme dan juga terorisme berangkat dari isu-isu keagamaan, tadi dalih-dalih janji-janji surga dan lain sebagainya. Tentu bagaimana sih Mbak Dede melihat implikasi tersebut, dan mungkin tambahan dari teman-teman kita di sini, apa pandangan Mbak Dede terkait dengan penertiban penceramah radikal, Mbak Dede? Ya, ini sebenarnya konsep penertiban ini menurut saya penting. Tapi kan lagi-lagi karena demokrasi ya, kadang-kadang kan di counter oleh kelompok ini mengekang kebebasan berpendapat, kebebasan beropini kayak gitu-gitu. Nah tapi saya pikir sebenarnya saya setuju, karena gini, kenapa saya setuju penertiban ini? Karena banyak kelompok-kelompok radikal ini kalau dia nggak ditertibin, mereka itu bisa bebas merdeka ya dengan menggunakan demokrasi kita ini nih, suasana demokrasi kita ini. Justru demokrasi itu dijadikan kendaraan oleh mereka untuk tujuan mereka gitu loh. Ini kendaraan mereka. Kalau kita tertibin, kita disangkanya mengekang kebebasan gitu kan, berdemokrasi. Padahal mereka nggak suka berdemokrasi gitu kan. Mereka anti demokrasi tapi menggunakan demokrasi gitu kan. Nah ini curangnya orang-orang ini kan gitu. Anti demokrasi, mengusulkan rubah khilafah. Tapi menggunakan demokrasi sebagai alat. Iya betul. Sebagai alat gitu kan. Pinter mereka kan. Kayak bunglon lah ya. Bisa ganti-ganti gitu. Nah ini buat saya penertiban itu sebenarnya satu sisi baik. Supaya orang-orang ini yang mau bicara kasar, radikal atau memprovokasi itu tidak punya ruang, ya, tidak punya ruang. Tapi kita tahu bahwa kita akan pasti menghadapi tantangan yang luar biasa. Orang-orang ini pasti akan menggoreng itu ya, menggoreng upaya itu untuk dianggap mengkebiri umat Islam, mengopres umat Islam, mengkerangkeng kebebasan umat Islam, itu pasti dijadiin alat itu.
Dan itu bisa membuat orang yang tidak paham politik menjadi betul. Kena. Jadi contohnya kayak ini aja. Kayak azan kemarin tuh yang pelarangan sebenarnya kan kebijakan hanya pembatasan penggunaan toa ya Mbak. Pembatasan toa. Betul. Kalau azan nggak ada yang larang lah pakai speaker. Tapi kalau yang bukan azan yang nggak penting-penting banget udah pakai speaker dalam aja. Itu pun betul, masih pakai speaker dalam. Itu kemarin juga ramai ya. Oh, tapi digorengnya ampun, ya kan? Bahwa Indonesia ini sudah membatasi keberagaman dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya pikir kalau kita menerapkan penertiban, Singapura pakai penertiban, Malaysia pakai penertiban, makanya mereka gerakan radikalnya tidak sekeras di kita, gitu loh, tidak sebanyak di kita. Di kita ini kan kayak tempat battlefield-nya orang-orang ini. Di Singapura dia nggak bisa main, dia ke Indonesia. Akhirnya mainnya di Indonesia. Ke Indonesia karena di Indonesia ini terbuka banget, gitu loh, ruang terbuka untuk menyalurkan giroh jihadnya, giroh perangnya gitu, perjuangan. Nah, mereka kemudian berafiliasi dengan IT dengan ini. Nah, itu saya rasa penertiban ini penting dan saya rasa itu bagus. Cuma saya tahu pasti konsekuensinya akan digoreng. Tadi kita akan dan kemudian kalau gerak demo lagi, itu repot lagi kan. Karena memang sulitnya di situ ya Mbak Dete ya, kita konsekuensi bersepakat bahwa Indonesia adalah negara berdemokrasi, artinya kebebasan menyalurkan pendapat dan lain sebagainya itu dijunjung ya, hak itu dijunjung di alam demokrasi. Tapi memang itu tadi problemnya ketika demokrasi, mereka menentang demokrasi tapi menggunakan demokrasi sebagai alat untuk mereka juga tunggangi dalam melancarkan misi-misi kelompok-kelompok tertentu. Mbak Dete masih berbicara mengenai penceramah agama atau saya nggak katakan penceramah agama, penceramah keagamaan yang mungkin masuk dalam kategori radikal. Kira-kira Mbak Dete melihat seberapa besar sih Mbak Dete pengaruh penceramah radikal itu dalam mempengaruhi jamaah untuk kemudian dia berpikir radikal ya? Dan apakah memang gerakan itu masif hingga hari ini masih masif dalam gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok keagamaan tertentu, Mbak Dete? Dan mungkin adakah solusi dari Mbak Dete untuk kemudian mengantisipasinya, Mbak Dete? Iya, gerakan ini masih mereka underground dan juga open up. Jadi gini loh, secara underground mereka masih di bawah kan, misalnya kayak kelompok HTI ini dilarang, ya kan? HTI ini dibubarkan secara resmi, secara institusi mereka udah dibubarin. Tapi orangnya nggak bubar dan ideologinya pun tetap gitu loh. Karena kalau saya orang HTI, kan saya tanya, kamu gimana? Oh tetap jalan terus gitu loh. Jadi berubah nama, sekarang berubah nama Mbak Dete. Berubah nama, dia ganti baju lah ditanya. Mereka ganti baju, terus kemudian gerakannya masih tetap dan dia menyasar anak-anak muda, kemudian membrainwash anak-anak muda, mereka masuk ke SMP, ke SMA gitu, terus kemudian mengarahkan misalnya anak SMP nih, dia masuk kemudian mengarahkan SMP ini untuk masuk ke SMA itu aja gitu loh. Jadi itu rupanya SMA yang berafiliasi dengan mereka. Jadi itu supaya itu udah mulai kayak pengkaderan lah istilahnya ya. Pengkaderan. Jadi mereka giring gitu loh. Nah itu kecerdasan orang tua ini yang sekolah-sekolah ini. Kalau orang tuanya jeli, dia pasti membaca itu. Tapi kalau orang tuanya kesabut, nggak terlalu peduli sama anaknya, itu bisa kecolongan loh ya. Nah ini gerakan ini masih ada dan saya rasa cukup masif ya di bawah. Dan itu yang membuat kita sebenarnya orang-orang yang peduli pada isu-isu ini sebenarnya kita deg-degan juga ya. Gitu deg-degannya karena ini gimana kita membendungnya, gimana kita tahu di lokasi mana aja dia bergerilya gitu. Karena kan dulu pakai pengajian, jadi kalau pengajian itu kan gampang dipantau, ya kan? Deteksinya lebih mudah. Mereka betul. Dan mereka ada yang tertutup, ada yang main underground, tapi ada yang main terbuka ya. Ada yang main terbuka. Jadi terbuka itu misalnya pintu masuk mereka nih ceramahnya ya pada misalnya yang 10 pembatalan keislaman. Itu aja. Itu ada dua sama tanda-tanda akhir zaman. Biasanya mereka main di dua ceramah ini nih. Isu tersebut. Nah dari situ
dari dua isu tersebut kemudian mereka menarik. Jadi dia akan melihat respon. Jadi orang-orang ini sebenarnya para ulama ini nih, para kiai-kiai kelompok radikal itu mereka seperti menyebar umpan. Kalau kita mancing itu dia nyebar umpan. Nah, nanti dia lihat siapa yang bereaksi, siapa yang ketangkep dalam jaringannya itu. Terus nanti kalau misalnya orang itu kena, nanti akan dibawa tuh dipindah dia gitu. Akan dipindahin ke kelompok yang lebih private. Nah, di kelompok yang lebih private itulah baru pembekalan, penggodokan lah ya istilahnya. Di brainwash-nya lebih jauh di situ. Jadi nggak di tempat yang open public gitu. Nah, open public ini hanya menyebarkan benih-benih supaya banyak ikan yang tertangkap. Istilahnya gitu ya, kalau kita ibaratkan. Dia menyebarkan benih untuk melihat ikan-ikan mana aja nih yang masuk perangkap. Nah, misalnya udah lihat, ada banyak ikan yang masuk, itu akan dipindahkan ke room lain. Nah, room inilah yang kemudian kita mulai diindoktrinasinya. Oke. Nah, itu isu-isu yang kayak begitu ya. Dan isu-isu politik lah. Itu saya dengerin ceramah di masjid-masjid itu, di salah satu tempat ya, saya nggak perlu sebutin namanya. Aduh, kasar banget bahasanya. Oke. Itu ngeri gitu. Dan itu makanya penertiban saya rasa penting. Betul Mbak Dete. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu posisi saya masih mahasiswa dan saya kuliah di Malang. Malang menurut saya masih menjadi satu lokasi yang strategis untuk melakukan perekrutan oleh gerakan-gerakan tersebut dan saya pernah sempat menjadi salah satu, bukan target ya, saya mengatakan bahwa ya mulai bergabung dan mulai mencoba untuk berafiliasi dengan kelompok-kelompok organisasi saya yang saat itu juga bergerak di organisasi mahasiswa. Memang sudah berganti wajah dan berganti baju kalau istilahnya Mbak Dete, dan memang saya melihat gerakan itu sangat masif. Apalagi menyasar gerakan-gerakan pemuda ya, gerakan-gerakan pemuda, gerakan-gerakan mahasiswa, dan memang isu yang digunakan juga sangat strategis menjawab kebutuhan mahasiswa saat itu, Ketika saya dulu aktif di gerakan perempuan, maka isu yang digunakan adalah isu perempuan. Oh, bahwa perempuan ini bukan seperti ini harusnya dan lain sebagainya. Oke, melihat masifikasi gerakan itu di masyarakat, Mbak Dete, bahkan menyasar kelompok-kelompok yang rentan, katakanlah perempuan, anak dan lain sebagainya. Bagaimana Mbak Dete melihat pemerintah ya, kita mencoba untuk melihat pemerintah. Seharusnya hari ini ada narasumber satu dari BNPT yang juga concern dalam mensosialisasikan bahaya radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Tapi berhubung beliau izin dan berhalangan, mungkin kita juga butuh pandangan dari Mbak Dete. Kira-kira kalau melihat, kita tahu nih bahwa akarnya juga sudah sangat kuat di gerakan akar rumput Mbak Dete. Nah, bagaimana Mbak Dete melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah hari ini? Apakah cukup membantu dan cukup masif dalam mereduksi isu-isu tersebut, Mbak Dete? Ya. Upaya dari pemerintah dan civil society ya, bukan cuma pemerintah ya. Yes, Jadi upaya dari pemerintah, civil society itu saya pikir sudah bagus. Tapi kita itu seringnya kalah cepat dan kalah militan oleh kelompok ini, ya. Kita kalah militan dan kalah cepat dari kelompok ini, dan kalah nyali juga kadang-kadang, gitu kan? Kenapa saya bilang kalah nyali? Misalnya kita berhadapan nih dengan mereka, mereka kan galak, mereka sudah bawa bom. Iya, mereka kan galak bukan main. Terus kita langsung ciut, gitu loh. Kita langsung ciut. Nah, harusnya nggak boleh ciut, gitu kan? Harusnya kita lagi, gitu kan? Nah itu juga. Terus kedua, militansinya, mereka itu benar-benar militan banget gitu ya, mau misalnya tinggal di masjid yang bobrok gitu untuk mencapai tujuan dia. Nah itu dia kan pertama menguasai masjid dulu nih, strateginya kan salah satu strateginya menguasai masjid dulu. Jadi masjid-masjid yang jelek dia masuk dari misalnya jadi marbotnya atau cleaning service di masjid. Tapi itu kan bagian dari strategi. Itu bagian dari gerakan dia. Jadi gerakan dia memang harus begitu supaya bisa diterima gitu kan. Nah, kita kurang sabar gitu loh. Kita kurang militan memang. Kurang militan kita. Jadi ngapain gitu kan. Karena contohnya gini. Saya ingat banget ini waktu saya di Australia. Di masjidnya sudah dikuasai oleh kelompok orang Indonesia, Bu. Kelompoknya grup
itulah ya, grup Boleh disebut Mbak Dete? Masjidnya, ya misalnya kelompok radikal ya, ya bisa jadi bisa ISIS dan splintersnya karena ada banyak. Nah ini ada orang-orang yang moderat gitu loh, ada orang-orang moderat yang sebenarnya orang NU, orang yang kayak saya juga yang biasa bergerak di isu violence extremism juga, tapi itu kalah kuat ya. Itu pelan-pelan, jadi dia punya strategi menyingkirkan orang-orang yang moderat tuh, dia punya strategi. Jadi ada strategi. Jadi pertama misalnya ini masjid ini dikuasai kelompok moderat, terus dia masuk. Nah pelan-pelan nih yang moderat-moderat ini ditendang-tendangin sama dia. Itu ada caranya dia. Nah itu terjadi, dan itu bukan cuma di luar negeri, di Indonesia pun kayak begitu. Jadi yang moderat-moderat disingkir-singkirin. Ini saya juga melihat ya, waktu itu sempat sih saya ngaji misalnya, saya kan tempat saya sholat itu di salah satu masjid yang di Central Ring 1 lah, dekat Ring 1. Lah kok kenapa diisi sama orang-orang HTI ya gitu kan. Jadi kok orang-orang HTI jadi penceramahnya, tapi untungnya itu kayak saya melihat di dalam ini nih kayak ada tarik menarik ya antara kelompok ini ya, kelompok radikal dan kelompok moderat. Dan akhirnya alhamdulillah kayaknya dimenangkan oleh kelompok moderat gitu loh. Nah itu jadi gerakan ini memang kita itu apa yang harus kita lakukan, kita semua harus bicara. Teman-teman ini dari kelompok Parwa ya, Parwa Institute ya. Nah Parwa Institute saya pengen ini jadi gerakan masif, dan kalau bisa rutin, tapi jangan cuma, maksud saya gini, jangan lewat Instagram, lewat media sosial, ini penting karena mereka juga merekrut di Instagram. Tapi Sosial media. kalau kita bisa langsung masuk ke lapangan, ke masyarakat, kita kan ini dari masyarakat nih, ya kan? Nah kalau kita bisa masuk ke masyarakat, kita kemudian menjadi counterbalance, kita menjadi balancingnya di situ dari pemikiran-pemikiran radikal. Itu saya rasa jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kayak di tempat saya nih ya, dulu di daerah saya nih, di lingkup dulu nggak ada NU. Maksud saya gini, NU tuh nggak dipajang di mana-mana. Jadi daerah itu hampir dikuasai oleh kelompok radikal. Ini perumahan. Daerah ini hampir dikuasai oleh kelompok radikal gitu, karena udah mulai kelihatan. Terus dia masuk pasang itu banner pengajian NU, diterima gini-gini. Itu langsung diserang lagi sama orang NU. Ini mereka kalah gitu kan. Nah ini maksud saya upaya-upaya yang kayak begini tidak harus menggunakan bendera NU ya kita ya. Bendera apa aja. Mau Parwa Institute, mau Serve, mau apa silakan. Tapi kita memang harus sama militannya dengan mereka untuk membendung gerakan mereka. Karena sekarang gini, NII sekarang, saya dapat info kemarin, ternyata di demo kemarin itu NII masuk loh. Dan NII dan penyebaran selebaran khilafah ya. Brosur khilafah itu disebar di demo kemarin itu. Jadi menggunakan masa jadi jualan khilafah dia di tengah masyarakat yang banyak itu. Nah itu ini kan artinya gerakan mereka bergerak nih, ya kan? Nah itu gimana kita ngebendung itu? Padahal mereka ada di tengah-tengah itu. Nah NII masuk menggunakan demo tersebut untuk mencapai tujuan mereka. Jadi saya dapat informasi yang bisa dipercaya ya, karena dia ada di lapangan. Nah itu NII masuk, dan dia NII tujuannya ya untuk itu kan, NII kan transformasi dari DI ya, dia pengen syariah Islam kan, jadi dia pengen menggulingkan Jokowi gitu loh. Jokowi saat itu. Nah ini mereka kan artinya mereka militan banget, dan sekarang mereka secara ekonomi mereka independen. Independennya kenapa? Dulu mereka kan sangat bergantung pada dana dari luar dalam gerakannya. Jadi misalnya waktu JI mereka dapat dana dari Osama bin Laden misalnya kan, untuk aksi-aksi itu kan dananya dari Osama bin Laden. Terus ISIS juga itu dananya dari Syria sana. Nah tapi kan sekarang pemerintah udah bikin aturan yang ketat ini, yang memantau pergerakan rekening keuangan kelompok-kelompok tersebut. Jadi bank-bank itu juga, staf-staf bank pun juga hati-hati sekarang kan. Jadi ada PPATK, ada lembaga ada sistem, bahkan aplikasi juga dibuat gitu untuk memantau pergerakan rekening orang-orang ini. Nah mereka sekarang pinter, nggak mengandalkan lagi dari luar, bikin bisnis sendiri di dalam sini, termasuk kotak amal gitu loh. Nah ini kan artinya strateginya mereka kan udah nggak kalah, berarti mereka selalu berpikir ya. Oke, itu kita solusinya gimana? Pemerintah bikin itu solusinya gimana? Nah ini mereka begitu aktif, begitu kreatif gitu ya. Nah kita pun juga harusnya sama, kita juga harus aktif dan harus kreatif. Nah kalau Serve sendiri, ya kita tuh misalnya lewat webinar gini, kita selain
Misalnya selain saya diundang, saya juga setiap itu rutin tuh bikin webinar. Kita bikin webinar terus, serial misalnya. Besoknya hari Selasa atau Rabu kita webinar kita terakhir. Terus kemarin saya dapat informasi, Mbak, ini ada ada pengalaman nih, trafficking in person for terrorism purpose. Wah, ini belum ada di Indonesia. Oke, kita angkat gitu. Jadi kita angkat tuh, kita blow supaya pemerintah tahu, oh ternyata ada loh bahwa ini problem ya. Ini problem yang sebenarnya belum diidentifikasi. Terus kita angkat lagi misalnya perkawinan anak gitu kan. Jadi ternyata di kelompok teroris ini anak digunakan untuk dikawinkan kepada orang dewasa ya, dalam rangka memperluas jaringan plus perekrutan gitu. Perekrutan anggota baru. Jadi anak ini, anak yang masih di bawah umur ya, karena masih di bawah 17 tahun kan, itu yang maksudku yang menggunakan tuh orang tuanya sendiri. Jadi orang tua yang menjual itu menggunakan anaknya faktor ekonomi untuk biasanya faktor ekonomi ya Mbak Dete. Enggak. Jadi justru gini, menarik, berbeda kita dengan Filipina. Di Filipina orang masuk teroris ini karena miskin. Karena miskin. Ya, karena dia miskin, karena kemiskinan. Kemudian Abu Sayyaf atau ISIS di Filipina itu menawarkan mereka dengan membayar misalnya sekian peso, 100 peso, 150 peso, kamu mau nggak masuk ke dalam kelompok ini? Dan karena mereka mau ya. Oke. Halo Mbak Dete, apakah ada gangguan jaringan? Iya, cek. Baik teman-teman, kita masih menunggu untuk Mbak Dete bisa bergabung bersama kita lagi. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan dari Mbak Dete selaku Direktur Surf Indonesia. Kita mencoba untuk menghubungkan kembali sebelum closing live IG kita pada kesempatan kali ini. Oke, kita masih menunggu. Oke, Mbak Dete, alhamdulillah. Tadi saya deg-degan keputus karena biasanya karena suhunya panas, handphoneku suhunya panas. Ini kan iPhone. Iya memang iPhone. Iya sama, biasanya ini karena kalau misalkan live Instagram ini kita juga nggak bisa lama Mbak Dete. Tadi persoalan-persoalan teknis itu terkadang memang menjadi salah satu problem. Baik Mbak Dete, mungkin sebelum kita kepotong karena sepertinya sudah akan genap 1 jam. Mbak Dete mungkin melihat perkembangan dan juga dinamika gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kalau kita berangkat dari mungkin ada ketidakseragaman pemahaman masyarakat Indonesia mengenai gerakan radikalisme. Kalau berangkat, ya kita berpikir radikal adalah berpikir pada dasarnya yang kembali ke akarnya lah ya, seperti itu. Mungkin banyak orang yang masih menganggap demikian. Mbak Dete, berkaitan dengan meliterasi masyarakat umum terhadap bahaya radikalisme sejak dini, khususnya pada generasi muda, ada nggak pesan-pesan yang mungkin Mbak Dete bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, sekaligus closing dalam diskusi live Instagram kita kali ini Mbak Dete, dipersilakan. Ya, saya pikir gini, kita nih sebagai generasi muda harus kritis ya, harus kritis. Jangan karena kita itu menggunakan narasi agama kita langsung iya. Kita harus kritis, apa iya, harusnya jawabnya jangan oh iya, tapi apa iya gitu loh. Apa iya kan artinya kita kritis, apa iya gitu, kita berpikir sebenarnya. Nah itu karena gini, dampak bahayanya radikalisme itu banyak banget terhadap saya melihat orang-orang yang sudah kena kasus teroris itu ya, itu dampaknya bukan hanya terhadap diri mereka tetapi terhadap keluarga,
terhadap masyarakat sekitar, itu semua kena dampaknya, termasuk anak-anak mereka kalau mereka sudah punya anak. Nah itu jadi saya rasa kita harus hati-hati, jangan begitu mudahnya kita terpengaruh narasi-narasi yang dipakai oleh kelompok-kelompok ini yang disebar di media sosial. Kalau bisa kita teliti lagi apakah postingannya itu benar atau hoax, gitu ya. Benar atau hoax. Jadi kita harus teliti. Kita tanya lagi. Karena itu karena kalau kita hanya makan mentah-mentah istilahnya ya. Kita makan mentah-mentah, udah itu kita bisa ke bawah. Karena gini, sederhana aja. Saya misalnya berargumentasi dengan teman-teman SMA saya, dia nyebarin hoax. Saya tahu itu nggak benar, ya kan? Dan kita jangan diam. Jadi nah ini kunci lainnya, kita jangan diam. Jadi walaupun saya harus berantem, saya berantem. Gitu loh. Baik. Walaupun saya harus ribut, saya ribut gitu. Dan itu karena kita ingin meluruskan pandangan itu, karena pandangan itu kita tahu salah, dan jangan sampai mereka yang merasa benar gitu loh. Kalau kita tahu itu salah, kita harus koreksi mereka. Harus berani menyampaikan argumentasi. Terus kita jelasin, harus berani. Kita harus punya argumen, dan kita harus kita harus benar ya. Jangan asal bunyi juga kita gitu loh. Nah itu kita harus argue, kita lurus, dan kita jangan nyerah gitu loh. Jangan nyerah sekalipun kita dibombardir lah ya gitu. Itu kita jangan nyerah, karena saya ngalamin banget gitu ya di kelompok saya ini. Aduh, ini karena saya tahu anggota di grup saya ada yang HTI kan, jadi mungkin udah brainwash orang-orang ini kan. Nah itu ketika dia posting misalnya khilafah ya kan, waktu Sukmawati masuk agama Hindu, wah itu langsung saya hajar balik dia kan. Saya hajar balik, saya bilang, kamu dapat dari mana ini, siapa yang posting, tujuannya apa posting ini, terus khilafah kafir ini bukan punya siapa. Terus saya bilang gini ya, kita itu jangan menyebarkan informasi-informasi yang sebenarnya hadisnya itu pun masih belum masih perlu dikritisi. Wah, itu kan saya diserang habis-habisan itu. Tapi kita jangan mundur. Maksudnya saya bukan sedang menunjukkan bahwa saya hebat. Baik. Tapi inilah perlawanan. Serang habis-habisan, kita terus tenang aja. Kita tenang, kita argumen. Kalau kita jawabnya, misalnya kita pengetahuan agama kita minim. Kita bilang, tunggu ya. Saya akan tanya ini dulu ke orang yang lebih mengerti. Nanti setelah itu kita balikin, ini loh jawabannya. Gitu. Jadi kita counter gitu, jangan menyerah. Karena apa? Kalau kita nyerah, mereka yang menang, gitu loh. Mereka merasa bahwa apa yang mereka isu yang mereka angkat itu adalah satu kebenaran. Nah kalau itu kita kalah, ya udah tahu. Nah jadi kita maksudnya kita harus kritis, jangan langsung iya, tapi tanya apa iya. Terus habis gitu kita lawan lah ya. Jangan menyerah ya, jadi anak muda ya. Oke, baik. Kuat. Baik, terima kasih Mbak Det. Iya betul, itu tadi literasi ya Mbak Dete ya. Baik, terima kasih Mbak Dete Mbak Dete Ailah selaku Direktur Surf Indonesia. Tentu menyoal meliterasi masyarakat atas bahaya radikalisme pada segmen biotik kali ini tentu menjadi PR kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi juga civil society. Kita semuanya punya peran penting dalam menjaga Indonesia harus punya kewajiban untuk kemudian kita juga sama-sama meliterasi dan juga mengcounter radikalisme, sehingga tadi apa yang kita harapkan mengenai Indonesia yang nyaman, Indonesia yang aman dari kekerasan, tentu itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, kekerasan dalam bentuk apapun, dasarnya apapun itu tidak dibenarkan. Terima kasih Mbak Dete sudah membersamai kita bersama dalam diskusi live Instagram Parwa Institute kali ini. Tadi kita punya mimpi yang sama, kita punya tujuan yang sama. Semoga ini masih menjadi hal yang kita usahakan secara bersama. Begitu ya Mbak Dete, terima kasih banyak karena biasanya kita kalau live Instagram tiba-tiba mati kalau sudah lama. Jadi semoga kita bertemu di lain kesempatan dan juga diskusi-diskusi yang lebih menarik lagi tentunya bersama Mbak Dete dan juga bersama Surf Indonesia. Terima kasih Mbak Dete, saya akhiri segmen kali ini. Boleh gimana Mbak Dete? Tutup. Kalau misalnya gini, saya kepengen misalnya ada generasi baru yang menyuarakan ini. Nah mungkin kita bisa bikin kayak training, offline training atau online training
Nah, misalnya kita men-training gitu ya, kita misalnya serve menjadi fasilitator, itu kita senang sekali ya, anak-anak muda yang mau belajar ya. Supaya nanti Baik. kalau ketemu orang-orang yang kayak gini, tahu gitu loh gimana cara nanganin orang-orang kayak gini. Gitu. Siap, itu Dan nanti kita bisa obrolkan. gerakan yang aktif. Siap, okay, siap. Sip. Siap, Mbak Dete, nanti kita diskusikan di belakang layar. Terima kasih, Mbak Dete. Saya akhiri segmen kali ini. Semoga kita berjumpa di live Instagram bersama Parwa Institute di lain kesempatan. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menunggu berbuka puasa, Mbak Dete. Terima kasih.